Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku dengan saya Evri Susanti dari SD Negeri Girimulyo yang berada di wilayah Kecamatan Jatiporno. Kali ini kita akan berjumpa di pembelajaran 3, masih di tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Di subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Di pembelajaran 3 kali ini, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menggali, menyebutkan, serta mempresentasikan isi teks penjelasan atau eksplorasi ilmiah yang dibaca. Kemudian, mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menyajikan laporan tentang rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ingatkah kalian salah satu tokoh yang Bu Evri tayangkan di sini? Iya, di pembelajaran 1 kita sudah pernah bahas ya. Ya, betul sekali. Beliau adalah Michael Faraday yang mendapatkan julukan sebagai Bapak Listrik. Beliau seorang ilmuwan berasal dari negara Inggris. Dan karena usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Di pembelajaran 1 kita sudah belajar sebelum adanya listrik dan apa yang terjadi setelah kehadiran listrik. Yang tadinya jalan-jalan gelap, dengan adanya listrik jalan menjadi terang. Yang tadinya kita masih menggunakan setrika arang, membutuhkan waktu yang lama, kita bisa menggunakan listrik sebagai sumber energinya, sehingga lebih memudahkan pekerjaan kita. Nah, tadi sudah Bu Evri singgung sedikit tentang manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita ingat-ingat lagi, apa saja ya? Ya, manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari kita sering temukan, kita menggunakan setrika listrik. Kemudian ketika kita sedang jalan-jalan, kita menemukan lampu lalu lintas yang menyala secara bergantian antara warna merah, kemudian lampu berwarna kuning, dan lampu berwarna hijau. Kita juga temukan listrik dalam lampu senter, lemari pendingin, dan ada lagi yaitu lampu teras. Coba kita perhatikan, ketika lampu lalu lintas menyala secara bergantian, bagaimana dengan lampu listrik yang ada di teras ini? Ketika saklar dinyalakan, maka keempat lampu ini akan menyala secara bersamaan. Nah, seperti lampu senter, setrika. Dari keempat contoh ini dan yang satu ini terdapat perbedaan. Jika lampu lalu lintas menyala secara bergantian, itu karena di dalamnya menggunakan rangkaian listrik paralel. Kemudian di lampu teras, sekali menyalakan saklar, keempat lampu ini akan menyala secara bersamaan. Itu artinya lampu ini menggunakan rangkaian secara seri. Dan tentunya anak-anak masih bisa menemukan contoh-contoh yang lain. Nah, di bacaan terdahulu, di pembelajaran 1, listrik pengubah dunia, kita sudah mencari dari pertanyaan bacaan. Kemudian tugas kali ini, kalian akan menuliskan apa isi atau apa ide pokok yang terdapat di dalam paragraf 1, kemudian paragraf 2, 3,
4, 5, dan paragraf 6. Dan seperti yang kalian ketahui, bahwa di paragraf 1 itu berisikan topik masalah. Dan di paragraf terakhir, kebetulan di bacaan listrik pengubah dunia terdapat 6 paragraf ya. Paragraf terakhir, paragraf 6 berisikan kesimpulan. Dan itu adalah salah satu ciri-ciri dari bacaan eksplanasi atau bacaan penjelasan. Kalian kerjakan di buku tugas yang sudah ada. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan membuat rencana rangkaian seri sederhana. Kalau di sini Bu Evri memberikan contoh berupa rangkaian lampu senter dengan bahan dan alat berupa kabel kecil, kemudian ada lampu bolam yang kecil, kemudian 2 baterai kering. Ketika kita gambarkan seperti ini, ya. Nah, kebetulan di sini gambarnya adalah 2 lampu, 1 baterai. Seperti ini. Kita akan membuat rencana rangkaian serinya, kita ubah. Sumber listrik tadi, baterai kering, kita gambarkan dengan simbol seperti ini. Kemudian, lampu sebagai beban listrik, sama halnya dengan resistor atau tahanan, kita akan gambarkan dengan simbol seperti ini. Jika kita menggunakan 1 lampu, maka di sini cukup digambarkan 1. Jika kita menggunakan 2 baterai, maka kita bisa gambarkan di sini 2. Ya, silakan kalian lihat di alat dan bahan yang sudah kalian catat waktu itu di pembelajaran 1, kemudian kita ubah dalam bentuk rencana rangkaian seri seperti ini. Kemudian hasil percobaan kali ini kita akan susun dalam bentuk laporan hasil percobaan. Apa saja yang terdapat di dalam laporan hasil percobaan? Yang pertama kita tuliskan judul laporan. Yang kedua kita tuliskan tujuan percobaan. Yang ketiga alat dan bahan. Yang keempat langkah-langkah kerja. Yang kelima hasil percobaan. Dan yang keenam yaitu kesimpulan. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, selamat bekerja. Kemudian tentunya satu hal yang Bu Evri ingatkan untuk membuat laporan hasil percobaan, gunakan bahasa yang baku. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang Bu Evri sampaikan memberikan manfaat dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas di pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran ke-6, tentunya masih bersama saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.